Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifa Amilani dengan NIM 2324 1010 2016. Saya dari SQL kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas yang telah diberikan kemarin. Nah, langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu ada jelaskan fungsi dari group by. Nah, menurut saya sendiri, group by itu digunakan untuk mengelompokkan baris-baris data yang memiliki nilai sama dalam satu kolom atau lebih. Jadi bisa digunakan untuk mengelompokkan data lah dari satu atau dua kolom atau bahkan lebih. Nah, di group by ini kita juga bisa menerapkan fungsi agregat seperti count, sum, average, max atau min untuk melakukan perhitungan pada setiap grupnya. Nah, kemudian untuk soal yang kedua yaitu tuliskan hasil dari masing-masing query di atas. Nah, langsung saja ke query yang pertama. Baik, di sini untuk query yang pertama itu ada select customer ID, rental date, from rental. Nah, di sini tujuannya untuk mengambil data dari customer ID dan rental date-nya. Kemudian, dikelompokkan berdasarkan customer ID dan tanggal customer tersebut rental. Kemudian mengurutkan hasil, kemudian diurutkan pakai order by customer ID, jadi diurutkan berdasarkan customer ID dari yang terkecil ke yang terbesar, karena order by ini defaultnya ascending. Kemudian nanti hasilnya akan menampilkan setiap customer yang melakukan rental pada hari tersebut. Nah, di sini nanti yang bakalan muncul itu ada customer ID-nya dan tanggal customer tersebut melakukan rental. Oke, untuk yang kedua. Aduh. Nah, untuk yang kedua itu kita yang ada select first name, kemudian last name, as nama pegawai. Nah, di sini untuk menggabungkan nama depan dan nama akhir dari pegawai. Dari pegawai karena di sini kolom nama kolom first name dan kolom last name itu berbeda. Jadi kita harus menggabungkannya terlebih dahulu. Nah, ini di sini juga bisa pakai fungsi concat, tapi saya lebih memilih untuk ini, tanda garis ini. Kemudian count ini untuk menghitung jumlah email untuk setiap pegawainya. Nah, kemudian hasilnya itu dikelompokkan berdasarkan nama lengkap pegawai. Jadi di sini itu ada nama pegawainya dan hasil pegawai yang memiliki email. Lanjut ke query yang ketiga. Nah, untuk query yang ketiga masih sama menggunakan first name dan last name untuk menyatukan nama pelanggan, kemudian di sum menjumlahkan transaksi dari setiap pelanggan dari tabel customer. Kemudian di join pembayaran pakai using, dicocokkan ID customernya dengan ID paymentnya, kemudian di group by berdasarkan nama pelanggannya. Nah, nanti yang akan tampil nama pelanggan dan
eh tran ini jumlah transaksi yang dilakukan pelanggan tersebut. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini query ini ya. Jadi untuk yang pertama, selesaikan permasalahan berikut dengan melihat contoh query dan tampilkan jumlah atau banyaknya karyawan yang bertempat tinggal pada suatu kota. Sebelum itu kita harus lihat ini. Kita harus Nah, tampilkan jumlah atau banyaknya karyawan yang bertempat tinggal pada suatu kota. Jadi di sini kita langsung select. Setelah hilang ini. Apanya? Oh, gini aja deh. Nah, ini. Kita langsung saja pakai select. Di sini jumlah banyaknya yang tempat berarti di sini kita pakai city. Pakai city sama kita akan hitung ya. Ini banyaknya karyawan yang tinggal di suatu kota. Jadi kita pakai staff. Staff on staffnya. Kemudian on staff S. Nah, kemudian kita join dari city ke staff. Kita join lewat address, teman-teman. Jadi address A on S staff ID sama dengan sama dengan A titik address ID, kemudian di join lagi karena di sini untuk ke staff itu melewati tabel address, kemudian baru nyampe ke staff. Kemudian salah. Kita tadi dari staff kan, staff, kemudian ke address, baru ke city, kebalik teman-teman. City C on address ID sama dengan C titik city ID, kemudian kita kelompokkan berdasarkan city. Karena kita mau tahu banyaknya staff yang ada di kota tersebut. Nah, untuk hasilnya begini. Jadi yang akan tampil itu ada tabel city dan jumlah staff yang ada di kota tersebut. Lanjut untuk soal yang kedua ini. Tampilkan jumlah atau banyaknya transaksi peminjaman yang telah dilakukan oleh masing-masing customer. Berarti kita perlu namanya customernya dulu. Jadi pakai yang first name, last name itu. Boleh pakai concat, tapi di sini aku nggak pakai concat. Jadi dari tabel customer, first name, terus last name,
S nama customer. Kemudian kita akan hitung, kita pakai count untuk menghitung banyaknya transaksi yang telah dilakukan oleh masing-masing customer tersebut. Kita pakai count rental ID terus S jumlah rental terus customer C kita join dari rental F on C customer ID sama dengan FIT rental ID. Terus kita kelompokkan berdasarkan nama customer-nya. Nama customer. Oh, ini rental R. Nah, nanti yang akan tampil itu ada tabel customer dengan jumlah rental yang telah dilakukan customer tersebut. Nah, di sini untuk penjelasannya yaitu select, kita ambil first name dan last name ini dari tabel customer, kemudian kita namai tabel tersebut jadi nama customer, kemudian kita hitung rental yang dilakukan customer yaitu dari tabel rental kita cocokkan ID customer dengan ID rentalnya. Nah, yang count di sini kita namai jumlah rental from tabel customer, kemudian kita join rental sama customernya. Nah, kemudian dikelompokkan berdasarkan nama customernya. Jadi yang akan muncul itu dua tabel, nama customer dan jumlah rental. Kemudian untuk yang terakhir yaitu tampilkan jumlah atau banyaknya film yang dikelompokkan berdasarkan kategori. Nah, di sini itu ada harusnya pakai yang film sama kategori ya. Di sini itu select dulu seperti biasa. Kemudian ada kita pakai dari tabel kategori. C kategori itu guys kategori salah, kita pakai tabel kategori jadi nanti yang kita pakai namanya ya kategori, kemudian kita hitung dari tabel film tabelnya kita kasih nama jumlah berdasarkan kategori kayak gini deh from film R. Nah, kita ini bakalan join film sama film kategori dulu. Film sama film kategori.
C on F titik film ID sama dengan FC. Kita cocokkan berdasarkan ID-nya ya teman-teman. Kemudian join lagi ke kategori. Kategori C on film ID sama dengan kategori ID, kemudian kita kelompokkan berdasarkan ini nama kategorinya. Pertama tabel ya, kita coba. Nah, jadi nanti di sini yang akan tampil ada nama kategorinya sama jumlah film dari kategori tersebut. Kayak family ini berarti ada 1 film gitu. Nah, jadi kita itu ngambil dari tabel kategori, dari kategori kita itu ambil yang kolom namanya, jadi nama kategorinya, kemudian kita hitung filmnya, kemudian dijoin dari film kategori sama film dari film ke film kategori. Kemudian dari film kategori ke kategori gitu. Kemudian kita kelompokkan berdasarkan namanya. Nah, dan yang akan muncul yaitu ada tabel nama dan jumlah berdasarkan kategorinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga query-query ini benar. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.